Kini, setelah terbangun dari tidurnya, Ye Jing mau ngunjungin adiknya cuy di rumah sakit. Tanpa ia sadari, kini nyawa adiknya sedang terancam karena ada orang yang mau membuka gerbang jurang. Ye Jing yang lagi beli bunga ngelihat ada banyak mobil yang ditumpangi oleh job changer menuju arah rumah sakit. Auto panik cuy dia. Ye Jing pun segera OTW ke rumah sakit. Tak selang berapa lama, ia pun melihat gerbang jurang itu. Dikarenakan gak mau buang waktu, ya udahlah, Ye Jing pun terabas masuk aja. Ia harus segera menyelamatkan adiknya yang tersedot ke dalam cuy. Baru aja Ye Jing masuk, Ye Jing yakin bila sudah ada tim yang masuk cuy. Karena ada bekas pertempuran dan ada bekas botol potion juga. Daripada botol yang mubazir, ya udah deh. Ye Jing pun melakukan daur ulang potion saja. Ye Jing pun kini terus maju cuy. Sekarang ia bertemu dengan monster. Di saat Ye Jing menyerangnya, belati Ye Jing tidak menggores cuy. Kebal fisik ternyata nih monster. Kemudian monster ini pun menggunakan skill yang membuat pendengaran Ye Jing terganggu. Ye Jing kini menyerang dengan sihirnya cuy. Tapi entah kenapa dah, kontrol magicnya malah kacau. Ye Jing yakin ini semua gara-gara monster itu. Ye Jing jadi gagal cuy menyerang dengan sihirnya. Di saat monster ini nyerang lagi, Ye Jing kini menghindar. Ye Jing heran, nih monster aneh bet. Setelah terus-terusan menghindar, akhirnya Ye Jing jadi paham cuy cara ngelawan nih monster. Jadi, monster ini tubuhnya muncul saat melakukan serangan. Nah, pas nyerang gini cuy, sebelum monster ini menarik kembali sabitnya, monster ini kehilangan kekebalan serangan. Jadi, Ye Jing harus cepat cuy nyerang sebelum ia menarik sabitnya. Kalau udah tahu mah, jadi simpel cuy. Hanya butuh sekali serang doang, Ye Jing bisa membereskannya. Tapi ternyata masih belum kelar cuy. Setelah tubuh monster ini menghilang, ia ternyata masuk ke fase 2. Lagi-lagi cuy, Ye Jing harus beradaptasi dulu untuk menemukan cara ngalahinnya. Di saat Ye Jing terserang, saking cepatnya tuh serangan, Ye Jing gak bisa nahan cuy. Untung ia cuma kegores doang. Lagi pula Ye Jing kan punya kemampuan penyembuhan cuy. Jadi ya tenanglah, kalau kagak paling ya wassalam. Tapi anehnya, monster ini tiba-tiba ketakutan kala melihat cahaya yang ditimbulkan oleh penyembuhan Ye Jing tadi. Jadi gitu cuy. Monster ini ternyata takut pada cahaya. So, gaskan cuy. Ye Jing bakal nyerang pakai sihir apinya. Di saat Ye Jing mau nyerang ini, monster ini lari-larian. Udahlah susah ngontrol sihirnya. Targetnya malah lari-larian cuy. Ya udahlah, daripada pusing, Ye Jing pun membekap tubuh dari monster tadi. Kemudian, ia meledakkan dirinya dengan sihir. Dah tuh, meskipun harus ikutan kena ledakan, yang penting monsternya udah ia bereskan. Ya walaupun luka-lukanya rada fatal cuy. Tingkat kesehatan Ye Jing sampai menurun tuh jadi 1. Selain itu, karena tangan Ye Jing menderita luka bakar yang cukup serius, ia tak bisa tuh menggunakan senjata dan merapal mantra. Yah, Ye Jing mah santuy cuy. Tunggu aja sampai cooldown penyembuhannya kelar. Ntar juga sehat walafiat lagi dia. Sekarang yang lebih penting, Ye Jing mendaur ulang monster tadi. Berkat itu, Ye Jing mendapatkan artefak baru cuy, Soul Reaper. Setelah urusan kelar dan udah ngehil, waktunya Ye Jing lanjut mencari adiknya. Sementara itu, orang yang lagi dicari-cari lagi sembunyi cuy dia karena ada monster di dekatnya. Xiaozu lagi merangkak cuy buat mengambil bonekanya. Xiaozu ini nggak bisa jalan. Semua ini gara-gara dulu ia pernah diserang oleh monster. Di saat merangkak ini, monster pun akhirnya sadar keberadaannya. Dikala ia telah pasrah, tiba-tiba saja monster ini terbelah. Wumi, inilah orang yang menebas monster tadi. Melihat ada seorang job changer, jadi rada lega cuy Xiaozu. Mikirnya sih dia bakal diselamatin gitu. Tapi malah ditinggal gitu aja. Dengan sekuat tenaga, Xiaozu memohon pada Wuming agar membawanya ikut bersamanya cuy.
Wu Ming awalnya nolak, tapi karena keteguhan hati milik Xiaozu, Wu Ming bakal bawa Xiaozu cuy. Tapi dengan syarat, kalau ada monster, Xiaozu harus bisa menjaga dirinya sendiri. Di saat mereka berdua jalan ini, dengan santainya Wu Ming menginjak ranjau. Melihat jebakannya, dia nggak ngindar sama sekali tuh cuy. Cuma diem aja dia. Xiaozu yang melihat malah jadi panik sendiri. Tapi ternyata Wu Ming nggak kenapa-kenapa. Luka-lukanya sembuh seketika. Kemampuan Wu Ming ini ia dapatkan pada 4 tahun yang lalu cuy. Di makam kuno kelas A, ia harus melawan bos di sana. Wu Ming yang disewa sebagai tentara bayaran bertugas membersihkan makam ini cuy dan menjaga bangsawan ini tetap hidup. Meskipun rekan-rekannya telah terbantai, Wu Ming berhasil mengalahkan bosnya cuy. Peti emas pun akhirnya muncul. Bangsawan ini main dorong Wu Ming aja. Karena bosnya udah kalah, Wu Ming minta bayarannya cuy. Ya sesuai janji, Wu Ming meminta 2 kali lipat. Tapi emang busuk nih orang. Ia berniat gak mau bayar cuy. Jadi ya gini deh, kena karmanya dia. Bukannya dapat item yang berharga, ia malah dikutuk. Seketika tubuhnya mengembang dan akhirnya meledak. Wu Ming juga ikut dikutuk cuy. Tapi berkat mendapatkan permata raja, Wu Ming tidak mokat. Tapi sebagai gantinya, Wu Ming bakal hidup layaknya undead. Ya bisa dibilang Wu Ming bakal abadi gitu cuy. Dan karena mirip undead, bila Wu Ming terkena mantra suci ataupun mantra pemulihan, itu akan menyebabkan kerusakan yang fatal. Akibat dari perubahan itu, Wu Ming jadi kehilangan perasaan emosionalnya cuy. Jadi ya gini deh. Jadi datar terus dia, nggak ngerasain apa-apa. Kini Xiaozu bertanya, tadi darah Wu Ming kan jadi pasir. Kutukan apa yang diterita Wu Ming ini? Tapi Wu Ming mah cuek aja cuy. Ia nggak mau jawab dan lanjut jalan. Sementara itu, Ye Qing yang masuk lebih dalam, kini terus-terusan menghabisi monster yang ia temui cuy. Berkat itu, semua atribut milik Ye Qing udah tembus tuh di angka 200-an. Saking banyaknya monster yang ia temui, mana Ye Qing kini sisa 5% saja cuy. Untung tuh, monster yang tersisa pada kabur ketakutan melihat Ye Qing. Ya, sekarang jadi lebih santuy dikit cuy. Kini, persediaan potion Ye Qing udah habis cuy. Sisa 1 botol gede aja tuh yang Ye Qing daur ulang saat masuk tadi. Selain itu, Ye Qing sekarang merasa kelelahan cuy. Karena sudah begini, Ye Qing mau sedikit berjudi. Ia mau menggunakan Soul Reaper. Dikarenakan monster yang lari tadi dalam keadaan kritis, harusnya sih bila Soul Reaper ini bisa men-trigger pasifnya, Ye Qing bisa memulihkan kekuatannya cuy. Dan tidak sia-sia cuy, Ye Qing mau berjudi. Berkat Soul Reaper tadi, kekuatan dan mana Ye Qing udah dipulihkan. Emang gigi sih kemampuan ini. Setelah itu, kini Ye Qing ketemu tuh sama seorang dokter. Dokter ini bisa dibilang adalah alasan kenapa Wu Ming masuk kemari cuy. Ia diberi tugas buat nyelamatin orang. Dokter ini namanya Song Qinsan. Nanya Ye Qing, lihat gak ada orang lain yang selamat di sini? Dia rada spesial karena gak bisa jalan. Nah, orang bangke ini bukannya jawab santuy, malah rada nyolot gitu cuy. Buat apa nyelamatin orang tidak berguna? Itu semua tak penting. Paling juga Ye Qing kagak dibayar kan? Lah, siapa juga yang minta bayaran? Orang dia mau nyelamatin adiknya kok. Qinsan ini salah paham cuy. Ia kira Ye Qing ini dari Lionheart yang datang untuk nyelamatin dirinya. Ye Qing menegaskan, ia tidak tertarik menyelamatkan sampah kayak Qinsan ini. Ditinggal sama Ye Qing, jadi panik cuy dia. Qinsan sekarang lagi ngerayu-rayu Ye Qing. Qinsan kini menawarkan untuk menjadi pembimbing Ye Qing cuy buat nunjukin jalannya. Qinsan yakin bila mereka bersama, mereka bakal bisa tuh nemuin adiknya Ye Qing. Ya, dikarenakan Ye Qing gak rugi apa-apa, jadi Ye Qing sih oke aja cuy. Kini, di sepanjang perjalanan mereka, Qinsan nanya-nanya tuh kayak wartawan. Dikarenakan jengkel, Ye Qing pun kini menyuruhnya buat diem saja. Ye Qing harus segera menemukan Xiaozu.
Tugas Kinsang itu hanya nunjukin jalan doang, tidak lebih. Mendengar nama Xiaozu keluar dari mulut Ye Qing, jadi rada panik cuy Kinsan. Ternyata Xiaozu ini merupakan pasien yang dijadikan eksperimen oleh Kinsan cuy, bersama dengan satu orang anak yang lain. Karena Xiaozu nggak mau ngerepotin Ye Qing dengan diiming-imingi bisa jalan lagi, Xiaozu main setuju aja cuy buat jadi bahan eksperimennya. Nah, eksperimen Xiaozu sih jalannya lancar cuy, tapi anak yang satunya ini tubuhnya nggak kuat tuh, dan jadi gini. Ayah anak ini yang melihat anaknya berubah, jelas ngamuk cuy dia, auto dihajar Kinsan. Karena tak punya backingan yang kuat, jadi mudah banget tuh bagi Kinsan buat ngusir ayah anak tadi. Dan karena ayah anak tadi mau balas dendam, akhirnya ayah anak tadi pun membuka portal gerbang jurang di rumah sakit. Ya intinya sih semua masalah berawal dari Kinsang cuy. Gimana ia gak takut coba sama Ye Qing? Padahal setahunya Ye Qing itu lemah. Lah kok ternyata kuat gini? Kalau dia tahu adiknya jadi eksperimen, hal macam apa yang bakal Ye Qing lakuin kepada Kinsang? Di saat lagi ngawatirin nyawanya ini, tiba-tiba saja Ye Qing kini menarik tubuh Kinsang. Sebuah pedang melesat menyerang mereka berdua cuy. Ternyata itu adalah ulah dari Wuming. Tapi kali ini Wuming sendirian cuy. Ia mau menjemput Kinsang. Nanyalah Ye Qing, apakah Wuming melihat adiknya? Wuming berkata bila tadi ia melihat gadis cuy. Wuming memberikan boneka dari Xiaozu kepada Ye Qing. Wuming berkata, sayang sekali Xiaozu tidak bisa lanjut. Kagetlah Ye Qing, sementara Kinsang menangis bahagia. Wuming kini menjelaskan cuy, bila ia hanya membawa Xiaozu, tapi ia tidak berjanji bakal nyelamatin nyawanya. Mendengar penjelasan dari Wuming, temperamen Ye Qing kini melonjak. Kenapa Wuming membiarkan Xiaozu? Dengan muka datar Wuming berkata, ia tidak peduli tuh. Kutukan yang ia tanggung membuat setiap orang yang mengikutinya bakal mokat. Jadi, udah biasa Wuming kembali sendirian. Gak terima penjelasan dari Wuming. Gelutlah cuy Ye Qing sama Wuming. Pertarungannya sih berjalan seimbang sejauh ini. Tapi saat ini Wuming gak niat bertarung cuy. Kalau ia serius, Ye Qing pasti gak bakal selamat. Kini Ye Qing mengeluarkan samanannya. Tapi dengan mudahnya Wuming menebas mereka semua cuy. Dari arah belakang kini Ye Qing dengan cepatnya menyerang. Tapi lagi dan lagi, serangan Ye Qing berhasil diblok dengan sempurna. Sekali lagi Ye Qing bertanya, di mana adiknya berada? Kini Wuming maju. Keduanya kembali jual beli serangan. Kemudian dengan kecepatannya, akhirnya Ye Qing bisa melancarkan serangan fatal. Tapi Ye Qing merasa ada yang aneh cuy. Kenapa kok Wuming tadi seakan sengaja menerima serangan Ye Qing ya? Ya ini cuy alasannya. Luka-luka fatal dari serangan Ye Qing sembuh seketika. Hah? Aneh sekali, gumam Ye Qing. Kini Wuming nyerang lagi cuy setelah berhasil menghindar. Ye Qing kini niatnya mau gunain skill daur ulangnya cuy. Tapi ternyata Wuming dengan mudah menghancurkan skillnya tadi. Jadilah sekarang Ye Qing ngos-ngosan cuy. Kewalahan dia ngelawan Wuming. Wuming menjelaskan kalau Ye Qing mau menang, ia harus memberikan serangan yang dahsyat. Wuming ini bisa dibilang kebal lah kalau dengan serangan-serangan biasa kayak tadi. Wuming kini mulai menunjukkan cuy kemampuannya. Bila setiap kali ia bakal muka, dia bisa hidup kembali. Karena sudah tahu bila lawannya adalah undead, Ye Qing kini menggunakan Soul Reaper-nya. Dikarenakan tubuh Wuming bisa dianggap udah mati, jadi Soul Reaper pasifnya aktif terus cuy. Akhirnya Ye Qing tahu cuy gimana caranya mengalahkan Wuming ini. Kini Ye Qing menyerang. Serangan-serangan Ye Qing kini sukses berefek pada Wuming. Meskipun Wuming bisa beregenerasi, pasti konsumsi mananya juga gede kan. Jika Ye Qing terus-terusan memberikan luka fatal, maka perlahan pasti regen dari Wuming akan diperlambat. Jika nanti mana Wuming udah habis, Ye Qing yakin Wuming bakal mokat. Kemudian, kini sekali lagi Ye Qing menyerang dengan Soul Reaper-nya. Dan bener tuh dugaan dari Ye Qing cuy. Tangan Wuming yang hilang dikarenakan serangan Soul Reaper tadi.
tidak pulih kembali. Dikarenakan sudah terpojok, kini dengan cepat Wuming maju. Dalam sekejap tuh, ia mencengkram wajah dari Ye Qing dan membantingnya. Wuming mengakui Ye Qing cuy. Wuming berkata, padahal ia tadi udah niat buat nyingkirin Qinshan loh. Ya, tahu sendiri kan, Qinshan ini merupakan manusia sampah. Tapi Ye Qing masih mau loh menyelamatkannya. Ye Qing berbeda cuy dengan orang yang pernah Wuming temui sebelumnya. Ye Qing ini masih memiliki moral sebagai manusia. Tapi sekarang, Wuming pun bertanya cuy, mana yang lebih dipilih Ye Qing? Hidup dari adiknya atau hidup dari Qinshan? Mendengar itu, heran Ye Qing. Loh, Xiaozhu ternyata masih hidup toh? Lah, ternyata Ye Qing selama ini salah paham cuy. Xiaozhu itu masih hidup. Beberapa saat sebelum Wuming ketemu sama Ye Qing, Wuming lagi ngelawan gerombolan monster tuh. Wuming yang lagi sibuk ngelawan monster, jadi nggak sempet cuy buat ngelindungin Xiaozhu. Di saat Xiaozhu dicengkram oleh monster, Xiaozhu memohon berikan dia kekuatan. Dan tiba-tiba saja, Xiaozhu mendapatkan kemampuan cuy. Ia mendapatkan kemampuan shapeshifter. Xiaozhu yang lucu dan mengemaskan, kini berubah jadi boneka beruang gede cuy. Dalam sekejap tuh, ia bisa mengalahkan monster yang tadi mencengkramnya. Setelah Wuming selesai membasmi monster depannya, melihat Xiaozhu yang berubah, Wuming langsung tahu bila Xiaozhu adalah salah satu orang yang disuntik sel abis oleh Qinshan. Wuming mengira Xiaozhu udah kehilangan akalnya cuy. Makanya Wuming sekarang menjadi siaga, mau menyerang. Tapi ternyata Xiaozhu masih waras loh. Nangis dia cuy, karena bentukannya jadi kayak monster gini. Dikarenakan belum siap mental menerima perubahan tubuhnya, Xiaozhu jadi takut cuy ketemu sama Ye Qing. Jadi Xiaozhu kini minta tolong cuy sama Wuming. Kalau ketemu Ye Qing, kasih aja bonekanya dan ceritakan semuanya. Jadilah sekarang, kesalahpahaman Ye Qing udah kelar cuy. Kemudian, Wuming pun memberitahu Ye Qing cuy, bila dalang dari semua kejadian ini, itu adalah ulah dari Qinshan. Mendengar itu, jelaslah auto emosi cuy si Ye Qing. Dihajar habis-habisan Qinshan. Berulang kali, Ye Qing menghajarnya. Sampai sekarat gini cuy Qinshan. Setelah itu, Ye Qing pun membuangnya. Ia serahkan pada Wuming. Serah deh mau diapain tuh manusia sampah. Ye Qing akan menyelamatkan adiknya dulu. Di balik portal ini, akhirnya tuh Ye Qing ketemu sama Xiaozhu cuy. Ye Qing meminta maaf karena ia datang terlambat. Xiaozhu berkata, bila Ye Qing itu nggak salah. Seharusnya ialah yang selalu minta maaf karena selalu merepotkan Ye Qing. Nangis tuh cuy Xiaozhu. Di sini Ye Qing mencoba menghiburnya. Ia memuji Xiaozhu bila Xiaozhu ternyata kuat juga ya. Ia berhasil loh mengalahkan banyak monster sendirian. Nah, jadi langsung ceria lagi tuh cuy Xiaozhu. Ia pun menceritakan bagaimana caranya ia mengalahkan semua monster-monster itu. Kemudian tiba-tiba, perlahan Xiaozhu kembali normal cuy. Heran Xiaozhu, duh kok bisa normal? Ye Qing kini menjelaskan bila Xiaozhu udah kehabisan mananya. Jadi wajar bila ia kembali normal. Xiaozhu itu bukan monster. Bentuk tadi itu hanyalah kemampuannya saja. Ya, bisa dianggap Xiaozhu sekarang merupakan seorang job changer. Dah tuh, dikarenakan masalah udah kelar, Ye Qing mau balik cuy. Di perjalanan balik ini, Xiaozhu terus-terusan menceritakan petualangannya di dalam gerbang jurang ini. Dimulai dari ketemu monster, bertemu Wuming, dan segala hal yang telah ia lewati. Kemudian, bersambung.